orang Islam, kita sebelum ke sembelihan sebelumnya begini. orang Islam itu kan sholatnya 5 waktu ya rukun Islam ya kan, rukun iman, rukun Islam. Kalau orang Islam itu kan sudah tahu rukun imannya apa, rukun Islamnya apa dan berapa, dan semua rukun-rukun baik Islam maupun iman itu kalau sudah dijalankan, orang Islam akan diketahui bahwa dia orang Islam gitu. Nggak hanya Allah, tidak hanya Allah yang tahu, tapi ketika orang-orang itu dilihat oleh teman-teman, saudara yang lain, kemudian tetangga, siapapun itu. Jadi kalau orang Islam itu sholat, zakat gitu kan, atau ketika mau masuk rumah orang, bertamu, mau berpamitan, ketika bertemu di jalan, bahkan dimanapun itu mengucapkan salam, assalamualaikum, itu cirinya orang Islam ya. Nah, kemudian beberapa ciri-ciri yang lain tidak lantas dijadikan bahwa dia orang Islam. Orang Islam itu kafah, menyeluruh. Jadi tidak hanya orang Islam itu sekedar jilbab, ya kan, sekedar peci atau sekedar sarung atau apapun itu yang bisa diprasangka bahwa dia orang Islam gitu. Enggak begitu ya, tidak begitu. Jadi orang Islam itu sholatnya 5 waktu, tidak pernah bolong-bolong. Kalau ada orang Islam ya KTP itu kan banyak gitu, orang yang identitasnya Islam, KTP-nya ya, ngakunya apa Islam ya kan, tapi sholatnya cuma lebaran, sholat Idul Adha, Idul Fitri gitu doang. Jadi nggak pernah sholat 5 waktu. Ngapain gitu kan? Nah, apakah itu orang Islam? Bukan orang Islam. Tapi kalau beranggapan bahwa orang Islam karena sholat ya sudah, silakan itu ya. Jadi orang Islam itu mengamalkan semua rukun-rukunnya, tuntunannya, apapun itu yang sudah diterapkan sesuai syariat. Itu namanya orang Islam. Bukan sekadar identitas, tapi ngitan ngulon, ngalor ngidul gitu kan, nggak begitu. Nah, itu yang membedakan oleh Islam dan tidaknya adalah sholatnya. Jadi kalau sholatnya 5 waktu, Islam tidak, sholat 5 waktu ya tidak itu ya. Kemudian sembelihan tadi, sembelihan itu ketika orang yang sholatnya apa, lebaran gitu kan, sholatnya cuma lebaran, nggak termasuk itu orang Islam ya, bukan termasuk orang Islam. Daging sembelihannya ya tetap tidak boleh, haram karena dia bukan orang Islam. Orang Islam tadi sudah disebutkan ya, orang Islam itu yang bagaimana? Itu jika ada daging sembelihannya yang misalnya kalau di mana? Kurban, ya kan, saat kurban masih ada saat kurban itu masih ada orang yang dianggap dia itu orang alim gitu kan, dianggap kiai, itu dianggap guru, dianggap ustadz gitu. Tapi kita tidak tahu, masih ada di daerah-daerah pedalaman yang masih kurang itu kan, ada. Kemudian dagingnya yang disembelih itu tidak boleh dimakan. Atau ketika kita berkunjung ke daerah gunung-gunung di desa, kalau di desa itu sudah jarang ya, sudah jarang. Tapi kalau di gunung-gunung, orang gunung itu masih ada yang percaya keyakinannya jahiliyah, itu masih ada. Jadi daging ayam hidup, misalnya ayam hidup untuk acara apapun itu, undang orang yang bisa nyembelih gitu kan, siapapun itu, dia tidak meminta kepada ahli agama ya atau orang alim gitu kan,
Tapi siapapun gitu minta disembelihkan ayam, ya. Nah, kemudian untuk acara apa gitu, nah acara kawinan gitu kan, acara apa, kalau acara kawinan kan sebelum resepsi itu kan ada biasanya orang gunung itu bancangan itu apa itu, nah seperti itu kalau yang nyembelihnya orangnya sholatnya hanya 1 tahun sekali, itu jangan dimakan ya. Jadi kita sebagai orang Islam begini Bapak Ibu, kita sebagai orang Islam itu jangan mudah rakus, jangan rakus bukan jangan mudah rakus, tapi usahakan jangan rakus terhadap makanan yang serba daging. Ya, kalau makanan yang serba daging, ayam, kambing, sapi, ya, serba daging, itu kalau kita tidak tahu kalau kita tidak tahu, ragu tentang masalah halal atau haram, mending tidak usah dimakan. Nah, bahkan kalau kita tidak ragu pun, jangan dimakan, karena kita diberi jasmani dan rohani. Itu kalau jasmani itu makanannya untuk fisik, tapi kalau rohani segala sesuatu yang ada pada suatu barang, ya, suatu makanan yang berupa apapun itu, kalau dia halal, kita akan sehat, rohaninya sehat. Makanya jasmani diberi makanan yang baik-baik, rohani juga diberi makanan yang baik-baik. Jangan sampai jasmaninya sehat tapi rohaninya rusak, atau sebaliknya, bahkan dua-duanya jangan sampai, ya. Jadi kalau makan disuguh di tempat orang yang tidak dikenal, kita tidak kenal, kita tidak tahu itu ada ayam, ada daging sapi, kambing, itu kalau kita tidak tahu, mending tidak usah dimakan. Mending makan sayur, makan sawi, makan uban randan, kan, rumput itu yang orang bilang rumput itu, tapi itu bisa dikonsumsi, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Jangan malah ragus karena makan ayam itu. Kalau ikan beda, karena ikan itu kan halal ya, baik di air tawar maupun di air laut, begitu ya. Nah, pentingnya kita itu tahu bahwa makanan yang halal, yang haram itu sangat berpengaruh pada jasmani maupun rohani kita, ya.